cek sudah. Selamat pagi, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar kalian semuanya? Kami berharap seluruh adik-adik yang dan tidak kekurangan sesuatu apapun, tetap semangat. Itu kuncinya ya, supaya kita tetap sehat, kita harus tetap semangat. Dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kami di sini sebagai pelayan mengingatkan adik-adik untuk mempersiapkan handphonenya, Alkitabnya, alat tulisnya, dan pastikan supaya dapat melakukan ibadah dengan konsentrasi. Oke, adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita berdiri, mari kita menyanyikan Mars Teruna kita. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya. Bangsa dan negara bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama, siapkan diri sedari ini, wahai Teruna GPIB, masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, Teruna harapan negeri. Oke, dengan tetap semangat kita tetap berdiri, mari kita masing-masing mempersiapkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Kita akan memuji Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dan kebesarannya yang luar biasa di dalam hidup kita. Mari kita mengagungkan Tuhan, kita tetap dalam posisi berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3.
menebus dosa dan derita, kebimbangan renyah, sumber suka yang abadi di sinarmu menyerah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini oleh karena kebaikan, kemurahan Tuhan sepanjang hidup kami dari minggu yang sudah lewat, dan saat ini kami datang di dalam Tuhan. Di dalam keberadaan kami, setiap anak-anak Tuhan, setiap anak teruna, Tuhan berkatilah kami di dalam kerinduan kami untuk bersama-sama di dalam melakukan ibadah. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami tetap memiliki semangat, iman kami pun semakin bertumbuh, dan di masa-masa pandemi ini tidak menjadi penghalang bagi kami untuk datang kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap komponen yang mendukung kami di dalam ibadah ini. Tuhan berkati tim multimedia kami Tuhan saat ini, organis kami, bahkan setiap kami juga yang boleh mengambil bagian di dalam pelayanan, secara khusus untuk Kak Stanley yang akan menyampaikan kabar baik Tuhan lewat firman-Mu. Tuhan berkati dia juga nantinya. Dan biarlah adik-adik boleh tertib mendengar di rumah, dan biarlah setiap kami juga boleh menjadi, setelah kami mendengar, kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita ambil Alkitab kita. Mari kita bermazmur dari Mazmur 119 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Kakak Leon di sini akan memandu kita di dalam pembacaan. Mazmur 119 ayat 1 sampai 9, demikian firman Tuhan. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Demikian pembacaan Mazmur bersama kita. Kita silakan duduk, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama, disegarkan oleh firman Tuhan. Mari kita menyambut firman Tuhan ini bernyanyi dari Gita Bakti 61. Dan setelah lagu ini kami mengundang Kak Stanley untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Shalom, selamat pagi adik-adik sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum itu kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kehadirat-Mu yang kudus Bapa. Engkau telah menyertai kami dari istirahat kami malam hari hingga pagi hari ini, dan kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu ya Bapa.
Kiranya firman-Mu yang dapat tinggal diam dan kami dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini Bapa. Biarlah semuanya itu sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik teruna yang dikasihani Tuhan kita Yesus Kristus, kita buka Alkitab kita dari Markus 1. Kita buka Alkitab kita dari Markus 1, ayatnya yang ke-16 sampai dengan 20. Markus 1 ayat 16 sampai dengan 20. Adik-adik diundang bangkit berdiri. Kak Stanley akan bacakan dari sini untuk kita semua. Markus 1 ayat 16 sampai 20. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahnya lalu mengikuti dia. Ya, adik-adik sekalian, apa kabarnya? Mengharap dalam kondisi yang luar biasa, yang sehat, tidak ada yang sakit. Amin untuk itu. Dan Alkitab yang kita baca tadi merupakan terkait juga dengan tema kita hari ini, ikut menjala manusia. Ya, adik-adik sekalian, di sini Kak Stanley mau sampaikan di mana Yesus melakukan perjalanan untuk memanggil murid-murid Yesus. Ya, yang pertama-tama seperti yang kita baca tadi. Yesus sedang menyusuri danau Galilea. Dari kata menyusuri, kalau bisa kita simak, bahasa menyusuri ini bukan hanya sekedar kita jalan mengelilingi danau atau jalan santai lewat danau, tapi menyusuri itu memperhatikan dengan seksama. Dan itu yang Yesus lakukan, di mana ia akan menjala manusia untuk menjadi pengikutnya untuk menjala manusia. Di dalam hal ini yang pertama-tama tadi, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Lalu setelah itu mereka dengan sigap untuk mengikuti Yesus. Siapakah mereka? Penjala ikan. Tapi yang mau diajak sekarang untuk menjala manusia. Nah, itu akan kita lihat nanti dan kita renungkan bersama bahwasanya Yesus tahu dan Yesus tidak memilih siapapun itu dari kelas apapun itu yang elit, tapi Yesus tahu bahwasanya siapa yang tulus dan bisa mengikuti Tuhan lewat pengajaran Injil bersama. Ya, dan dari kitab ini juga kita pelajari bahwasanya Tuhan enggak memilih-milih. Tuhan bukan memilih orang yang harus hebat, harus kuat, ataupun harus kaya mungkin. Tidak. Tapi bukan berarti ketika kita punya berlebihan, tidak bisa mengikuti Yesus. Bukan. Artinya adalah Yesus mendidik hati kita, di mana hati kita yang bisa tulus ikut siap melayani Dia, dan bisa bersama-sama dengan Yesus untuk menjala manusia, memberitakan firman Tuhan juga. Dan itu suatu
kebanggaan pastinya. Di mana dari murid-murid yang pertama ini kita bisa lihat, bisa tarik lagi ke diri kita, adik-adik sekalian, bagaimana kesiapan kita, bagaimana persiapan kita untuk menjadi pengikut Yesus. Dan bahkan resiko-resiko yang terjadi. Tadi kalau kita lihat di ayatnya yang ke-20, bahkan Yakobus dan Yohanes meninggalkan ayahnya Zebedeus. Artinya segala resiko bisa diambil dengan keyakinan penuh untuk mengikuti Yesus tanpa ragu-ragu, karena yakin dan percaya pasti ada jalan atau ada yang rencana Tuhan, rencana Yesus untuk kita semua. Termasuk tadi dikasih contoh untuk Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus. Adik-adik sekalian, di kehidupan sehari-hari, mungkin adik-adik saat ini menjadi mengikut Yesus karena dari lahir. Orang tua udah mengikut Yesus sebelumnya. Lalu kita dibaptis, kita ikut pelayanan anak, atau ada yang nggak ikut pelayanan anak di sini? Ya, lihat di hati masing-masing ya. Lalu sekarang ikut lagi di pelayanan teruna, persekutuan teruna. Adik-adik ikut ibadah rutinitas saja, atau memang benar-benar sepenuh hati? Itu adik-adik semua yang bisa melihat, bisa mengetahui, mendilik hati lebih dalam lagi bagaimana sebenarnya adik-adik mengikut Yesus. Mengikut Yesus, walaupun yang diceritakan memikul salib, ada resiko, tapi bukan itu sebagai ketakutan kita. Karena yakin dan percaya, Tuhan punya rencana bukan untuk kesengsaraan yang abadi, tapi justru untuk hidup yang kekal buat kita pengikutnya, yang tulus, ikhlas, dan siap untuk mengikuti Yesus. Nah, adik-adik sekalian, kalau begitu, seperti pertanyaannya tadi, apakah karena udah dari lahir mengikut Yesus? Apakah memang karena disuruh, ayo bangun, ibadah, gereja, ikut ibadah persekutuan teruna, baru adik-adik melakukannya? Nah, kita bisa merenungkan ini dan bisa lebih siap lagi. Untuk itu, kakak mau tanya dari sini, buat adik-adik teruna yang ibadah saat ini, ibadah hari Minggu persekutuan teruna saat ini, mau ditanyakan kepada adik-adik, apa kesiapannya mengikuti Yesus? Apa rencana ataupun yang akan adik-adik lakukan untuk menunjukkan bahwasanya, ya, aku ikut Yesus dengan sepenuh hati, bukan karena terpaksa. Adik-adik boleh renungkan, boleh setelah dapat direnungkan, boleh dicatat, lalu boleh sampaikan di komentar YouTube ini, ataupun boleh di WhatsApp kakak-kakak layannya. Siapa yang adik-adik yang punya nomornya, atau lewat orang tua punya nomor kakak-kakak layan sekalian di sini, mau itu pengurus, kakak layan, Kak Stanley, ada Kak Toto, ada Kak Henny, ada Kak Maggie, ada Kak Ruth, atau Kak Jun, Kak Itin, Kak Apriano, siapapun, sampaikan rencana adik-adik atau kesiapan adik-adik untuk mengikuti Yesus. Misal, saya benar-benar sepenuh hati mengikuti Yesus, Kak. Saya pagi dengan tanpa
suruhan siapa-siapa, orang tua ataupun siapapun. Saya bangun pagi langsung mengambil saat teduh. Puji Tuhan. Ceritakan. Terus aku Kak, kalau teman-teman lagi ujian, ada yang ngopek, ada yang nyontek, aku nggak ikut Kak, walaupun aku nggak belajar. Ceritakan. Jadi kakak tunggu, kakak lain di sini tunggu cerita adik-adik, pengalaman mengikut Yesus, sehingga kita juga dengan contoh-contoh tadi saja udah mencerminkan kita di depan orang untuk menjala manusia. Artinya apa? Kita bukan seperti yang harus memberitakan Injil dari desa ke desa. Itu bagus kalau adik-adik lakukan. Tapi yang terutama adalah mulai dari diri sendiri, kelakuan adik-adik sendiri, kelakuan kita, di mana mencerminkan sebagai pengikut Kristus. Jangan lupa ceritakan, kasih kirim lewat WA ataupun di komentar YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk merespon firman Tuhan ini kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Baik adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal Engkau, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh mengucap syukur ya Tuhan, ketika pada pagi hari ini Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Bapa di surga, inilah ibadah kami mau menaikkan puji-pujian, itu hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menjadi pegangan, kekuatan, dan penuntun bagi kami, di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami juga rindu ya Tuhan untuk menjadi alat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah Tuhan juga boleh pakai kami sebagai alat-Mu. Biarlah kami juga boleh menjala manusia di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di surga untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk adik-adik Teruna yang saat ini sedang mengikuti ibadah melalui daring. Bapa di surga, Engkau tahu keberadaan mereka. Kami percaya bahwa ini adalah ungkapan syukur mereka ketika mereka mau mengikuti ibadah ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kuatkanlah mereka di masa pandemi ini, biarlah mereka boleh semangat di dalam menjalani kehidupan dengan kondisi seperti ini. Tuhan, di dalam mereka menjalani pendidikan, biarlah Tuhan boleh teguhkan mereka, Tuhan memberikan semangat bagi mereka, sehingga mereka boleh belajar melalui online dengan penuh semangat dan sukacita. Bapa di surga, terima kasih untuk pada pagi hari ini kami juga mau berdoa bagi orang tua adik-adik Teruna kami. Berkatilah kesehatan, pekerjaan mereka. Biarlah melalui mereka segala berkat bagi kehidupan adik-adik Teruna boleh dapat dipenuhi, dan biarlah segala sesuatu yang mereka kerjakan boleh sesuai dan seturut kehendak-Mu. Ya Tuhan, pada pagi hari ini juga kami mau berdoa bagi Persekutuan Teruna khususnya ya Tuhan, dengan segala program kerja, biarlah Tuhan boleh memberkati segala program kerja kami. Tuhan juga memberkati kami sebagai para pelayan, biarlah kami boleh sehati sepikir dalam pelayanan ini, sehingga nama-Mu boleh dimuliakan melalui pelayanan ini. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami.
Tuhan boleh memberkati presiden, para menteri, dan segala aparat dari yang tinggi sampai dengan yang terendah. Biarlah mereka boleh bekerja di dalam membangun bangsa ini dengan kondisi yang saat ini kami jalani. Biarlah segala sesuatu yang mereka putuskan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan bersama. Dan biarlah rakyat boleh merasakan bahwa segala sesuatu yang mereka kerjakan itu untuk kesejahteraan bersama. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja di muka bumi, Tuhan boleh memberkatinya. Khususnya bagi gereja GPIB Kasih Karunia, Tuhan boleh memberkati pendeta, para majelis, pelkat, komisi, dan panitia yang terlibat di dalam pelayanan ini ya Tuhan. Biarlah kami juga boleh sehati sepikir di dalam pelayanan gereja ini, sehingga nama-Mu boleh dimuliakan. Kami bersyukur ya Tuhan ketika tim multimedia dan organis boleh membantu kami di dalam pelayanan ini. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka, anak-anak muda ini ya Tuhan. Pakailah mereka sebagai alat-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai pelayan-pelayan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Banyak sekali yang hendak kami minta kepadamu, tapi sebelum kami mengutarakannya, Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah segala sesuatunya kami mau pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Senengkanlah tinggal pengasihan-Mu ya Tuhan, dengarlah dan sahutilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh mengumpulkan persembahan. Persembahan bisa diantar di kantor gereja setiap hari kerja atau ditransfer melalui bank sumut yang ada tertera di layar. Baik, kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi dari Gita Bakti 79. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami.
kami boleh bersyukur dengan segala berkat yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Pada pagi hari ini kami memberikan sebagian kecil yang ada pada kami untuk pekerjaan pelayanan gerejamu di muka bumi ini, khususnya GPIB Kasih Karunia. Bapa di surga, ajarlah kami untuk memberikan dengan kerelaan hati, bukan dengan paksaan. Karena apa yang kami berikan itu hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Ampunkanlah segala salah dan dosa kami ya Bapa, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam pengasihan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari Gita Bakti 218 bait yang pertama. Di jalanku, ku punya Sahabat yang dekat, dengan lembut menuntun langkahku. Jalan gelap dibuatnya terang cerah. Dialah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemas Meski berat jalanku, lembah gelap dan gunung yang terjal, karena ku tahu Tuhanku menemaniku hingga ku masuk ke negeri bakar. Ya, sebelum kita doa, sekali lagi diingatkan ini untuk disampaikan ke kakak-kakak layannya yang tahu nomornya mulai lewat dari orang tua juga boleh, agar kita tahu, kakak-kakak layan tahu, adik-adik menyaksikan ataupun ikut bersama-sama ibadah daring ini. Ditunggu untuk ceritanya atau kesaksiannya di situ. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan Bapa. Kiranya kami dapat melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, menjadi jalan manusia lewat perbuatan kami yang seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Tuntun kami untuk bisa menjadi pengikut-Mu yang setia, sehingga banyak orang yang yakin dan percaya bahwa Engkau satu-satunya juru selamat yang hidup buat umat manusia. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Baik adik-adik, ibadah Minggu Persekutuan Teruna hari ini sudah selesai.
kiranya firman yang disampaikan oleh Kak Stanley tadi boleh menjadi berkat di dalam adik-adik menjalani kehidupan masa remaja sehari-hari. Hari Minggu, salam dengan keluarga di rumah, selamat hari Minggu. Makasih.